Selamat datang di video kami. Jadi di video ini kami bertiga akan menceritakan mengenai perjalanan kami selama mengeksplorasi kota Jepara. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Abdullah Dafa Ardiadito, biasa dipanggil Abdul, dari kelas PJJ 1A nomor absen 1 dengan nomor induk 4.12.23.0.01. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Dafa Aulia Syafi, bisa dipanggil Dafa, dari kelas PJJ 1A nomor absen 3 dengan nomor induk mahasiswa 4.12.23.0.03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Agus Ardiansyah. Saya dari kelas PJJ 1A dengan nomor absen 19 dengan nomor induk mahasiswa 4.12.23.0.19. Oke, untuk pertama-tama aku bakal nyeritain nih gimana sih gambaran waktu kami kemarin perjalanan ke Jepara. Dimulai dari waktu kita berangkat. Sebelum berangkat pastinya kita kan melakukan sebuah persiapan ya, mulai dari menyiapkan perbekalan maupun mempersiapkan alat untuk perekaman untuk tugas kami kali ini. Jadi kami mulai melakukan persiapan yaitu setelah pulang kuliah di hari Jumat. Setelah Jumatan kami langsung melakukan persiapan atau prepare diri kami masing-masing, mulai dari membawa baju ganti, membawa alat perekaman, mempersiapkan alat mandi dan lain-lainnya. Setelah itu, setelah kami mempersiapkan semuanya, kami berangkat dari Kos Putra yang berada di Jalan Sumur Botol. Setelah itu kami melakukan sedikit planning ataupun mungkin planning agenda kami saat di Jepara. Setelah kami selesai melakukan planning acara, kami langsung berangkat menuju ke rumah saya, yaitu di Pedurungan Lor di Jalan Ki Haji Thohir nomor 85 RT 2 RW 5. Kemudian setelah kami bertiga sampai di rumah saya, kami langsung melanjutkan atau langsung berangkat ke kota Jepara. Rute pertama yang kami lewati yaitu kami mulai dari kota Semarang menuju ke Demak melalui Jalan Pantura Demak. Namun sayangnya waktu kita perjalanan menuju ke kota Demak, kami mengalami sedikit kendala, yaitu kami terkena hujan. Saat kami terkena hujan, kami memutuskan untuk berhenti di salah satu restoran di Jalan Pantura selama beberapa menit sampai hujannya reda. Setelah hujan reda, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Jalan Pantura Kudus, tetapi kami tidak sampai ke kota Kudusnya. Setelah sampai Jalan Pantura Kudus, kami langsung melanjutkan ke arah Jeparanya. Kami melanjutkan perjalanan Jepara dari kota Semarang sekitar mungkin 2 jam kurang lebih lah. Setelah itu, setelah 2 jam kami menempuh perjalanan, kami sampai di rumah nenek saya. Oh iya, tadi saya lupa menyebutkan. Jadi kami itu berangkat dari kota Semarang pukul 2 dan tiba di kota Jepara tepat pada pukul 4 sore. Nah, untuk alamat dari rumah nenek saya sendiri yaitu berada di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Setelah sampai di rumah nenek Dafa, kami pun beristirahat setelah perjalanan yang panjang sembari menunggu azan maghrib. Setelah maghrib, kita pun bersiap-siap menuju untuk mencari kuliner di sentra kuliner Jepara. Untuk alamat sentra kuliner Jepara itu berada di Jalan Jogoputo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Sebelum kita ke sentral kuliner Jepara, kita membeli jajanan yang bernama tela-tela. Setelah itu, kita pun menuju ke sentra kuliner Jepara. Di sana, kita membeli satu minuman yang bernama wedang adon-adon. Wedang adon-adon Coro terbuat dari jahe, santan, gula Jawa, dan potongan kelapa halus yang dibakar. Rasa dari wedang adon-adon Coro itu terasa hangat, pedas, dan manis, serta gurih karena terdapat jahe dan santan di sana.
Setelah menikmati wedang adon-adon coro dan tela-tela, kita pun melanjutkan perjalanan untuk mengelilingi kota Jepara. Setelah mengelilingi kota Jepara beberapa menit, kita pun melanjutkan untuk pulang ke rumah neneknya Dava untuk beristirahat, untuk keesokan untuk melanjutkan perjalanan di esok harinya. Kemudian keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan untuk menuju wisata-wisata yang ada di Jepara. Nah, untuk wisata yang kami kunjungi pertama kali yaitu Pasar Tahunan. Nah, Pasar Tahunan ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Tahunan. Nah, di Pasar Tahunan ini kami mencari salah satu kuliner khas Jepara yaitu horo-horo. Untuk dorok-dorok ini merupakan makanan khas dari kota Jepara yang berbahan dasar dari tepung kanji dan diolah dan kemudian dipadatkan untuk menjadi sumber karbohidrat bagi masyarakat kota Jepara sendiri. Setelah kami membeli horok-horok, kami melanjutkan perjalanan menuju Museum R.A. Kartini yang beralamatkan di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Kemudian setelah kami sampai di Museum R.A. Kartini, sayang sekali kami tidak langsung masuk ke dalam museum tersebut karena keadaan yang terlalu ramai oleh pengunjung lain. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan untuk menuju wisata berikutnya yaitu Pantai Bandengan yang beralamatkan di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Untuk biaya masuk menuju Pantai Bandengan sendiri yaitu dibanderol dengan harga 10.000 per orang dan dengan biaya parkir 5.000 per motor. Setelah kami masuk ke Pantai Bandengan, kami langsung menuju ke pangkalan perahu di Pantai Bandengan untuk menyeberang ke Pulau Panjang.
Setelah kami sampai di pangkalan perahu, kami bertiga langsung memesan tiket untuk perjalanan ke Pulau Panjang. Untuk harga tiket penyeberangan yaitu sebesar Rp25.000. Itu sudah termasuk ongkos pulang dan pergi. Lalu setelah kami membeli tiket untuk pergi ke Pulau Panjang, tidak lama kemudian kami langsung berangkat menuju ke Pulau Panjang. Lalu saat perjalanan yang mungkin menghabiskan waktu atau mungkin membutuhkan waktu sekitar 20 menit, kami menikmati suasana pantai Badengan dan juga lautan di sekitar pantai Badengan hingga sampai di Pulau Panjang. Lautan yang kami lewati waktu saat itu benar-benar sangat, menurut saya sangat indah dan sangat menarik untuk dilihat. Khususnya bagi kami bertiga, yaitu wisatawan yang pertama kali mengunjungi Pulau Panjang itu sendiri. Untuk kesan pertama sih, saya waktu naik perahu tuh asik ya, karena ada goncangan-goncangan atau goyangan dari ombak laut, dan juga mungkin anginnya yang sepoi-sepoi, dan juga pemandangannya sangat indah. Jadi menurut saya tidak rugi sih untuk kami bertiga berangkat ke Pulau Panjang itu sendiri, karena ya harganya terjangkau dan juga pemandangan yang didapatkan juga sesuai dengan yang kita bayarkan. Nah, tentunya kalian penasaran kan waktu kami sedang di perahu ataupun sedang menikmati suasana lautan pada saat itu. Nah, kami ada sedikit cuplikan nih waktu sedang berangkat menuju ke Pulau Panjang. Nah, ini cuplikannya. Lalu setelah perjalanan yang kurang lebih memakan waktu sekitar 20 menit, sampailah kami di Pulau Panjang. Dan waktu pertama kali kami sampai, ternyata di sana itu ada tarif lagi, tarif biaya masuk pulau sekitar 8.000 per orang. Setelah kami membayar tiket masuk, kami langsung lanjut untuk berkeliling ke Pulau Panjang itu sendiri. Waktu pertama kali kami sampai di pulau, kami sangat terkagum-kagum dengan pemandangan yang ditawarkan di sana, karena benar-benar pulaunya itu sangat-sangat bersih dan juga indah. Di sana juga ada warga lokal yang berjualan dan juga memiliki lapak usaha yang mungkin dibuka untuk menunjang perekonomian mereka masing-masing. Setelah kami sampai di sana, kami langsung berkeliling dan juga melihat-lihat pemandangan yang ada di sana. Yang pertama kali kami lihat yaitu ada rumput laut dan juga pasir pantai yang putih dan juga bersih. Lalu kami ada sedikit cuplikan waktu sedang mengeksplorasi Pulau Panjang itu sendiri. Ini dia cuplikannya.
gimana tadi videonya? Setelah kami berkeliling Pulau Panjang sekitar kurang lebih 1 jam, kami memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu. Nah, di sana itu kami juga membeli minuman, yaitu es teh, dan juga kami membawa perbekalan dari rumah nenek saya. Kami makan di salah satu gazebo yang ada di Pulau Panjang. Namun sayangnya kami mengalami sedikit kendala, yaitu hujan lagi. Waktu hujan kami menunggu hujan agak reda dan juga menikmati makanan yang kami bawa. Sembari menunggu hujan reda, kami juga saling bercerita dan mungkin saling bertukar pengalaman mengenai kehidupan kami masing-masing, entah itu saat di rumah ataupun saat masa-masa sekolah dahulu. Setelah selesai makan, kami langsung kembali ke perahu untuk pulang ke Pulau Bandengan. Sampainya di Museum Era Kartini, kami pun langsung membayar tiket yang dibanderol dengan harga Rp8.000 per orangnya. Pasti kalian pada penasaran nih, apa sih isi di dalam Museum Era Kartini itu? Kebetulan kita memiliki cuplikan saat kita berkeliling di Museum Era Kartini. Ini dia cuplikannya. Setelah berkeliling di Museum Era Kartini, tibalah waktu zuhur. Kami bertiga pun memutuskan untuk sholat zuhur di Masjid Agung Jepara. Untuk lokasi Masjid Agung Jepara berada di Jalan Kartini nomor 1, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang bersebelahan dengan Museum Era Kartini. Kami juga punya sedikit cuplikan ketika di Masjid Agung Jepara. Ini dia cuplikannya. Setelah kami mengunjungi beberapa tempat di kota Jepara, kami pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya Nenek Dava untuk istirahat dan bersiap-siap untuk pulang ke Semarang. Setelah selesai istirahat dan bersiap-siap, kami pun memutuskan untuk pulang ke kota Semarang. Itu tadi cerita kami saat kami sedang berlibur di kota Jepara. Sebelum saya menuju ke penutupan, saya akan menyampaikan sedikit fakta unik mengenai kota Jepara. Yang pertama itu kotanya sangat bersih dan tertata, karena dari penduduk lokal yang tinggal di sana dan juga mungkin pemerintah kota Jepara itu menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan benar, sehingga terciptalah kota yang tertata, rapi dan juga bersih. Yang kedua, Jepara itu kan terkenal dengan slogannya Jepara Kota Ukir. Nah, kan nggak mungkin dong Jepara itu jauh-jauh dari ukiran dan juga pahatan.
di sana itu banyak sekali warga lokal yang membuka usaha di bidang memahat kayu dan juga pengrajin kayu. Hampir di seluruh jalanan yang kita lewati pada saat itu terdapat pengrajin kayu dan juga pemahat kayu. Kami juga sangat terkesan dengan antusias warga untuk mengusung budaya lokal, sehingga budaya lokal itu seperti lestari di sana, seperti hidup, dan juga membuat wisatawan dan pengunjung tertarik untuk datang ke sana. Dan yang ketiga, ini mungkin agak sedikit lucu karena di Jepara itu kotanya kan sepi penduduk. Jadi pada jam 8 malam rambu lalu lintasnya itu sudah berubah menjadi kuning semua, atau menandakan agar pengendara hati-hati. Jadi sudah tidak ada lagi pada jam 8 malam tuh lampu merah, lampu hijau. Jadi semua di seluruh kota itu sudah menjadi rambu kuning. Itu tadi cerita kami tentang kota Jepara, baik itu dari segi wisata dan juga fakta-fakta unik yang ada di Jepara, dan juga pengalaman kami waktu di sana. Nah, mungkin sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.